Mempercayai tuan pasar itu berbahaya. Kalau harga sebuah saham naik dengan cepat, ada kemungkinan kalau harganya sudah lebih mahal dari nilai inherennya atau saham itu tergolong pada investasi berisiko. Ingat tidak kita gelembung properti di Amerika beberapa tahun yang lalu? Semua orang berinvestasi di rumah. Harga rumah pun terus naik. Tidak ada yang sadar kalau harga itu sudah tidak sesuai dengan nilai intrinsik produk. Akhirnya, seluruh pasar pun jatuh. Untuk menghindari skenario ini, investor enterprising membeli saham di harga rendah dan menjual di harga tinggi. Cek portofolio kita secara rutin dan tentukan perusahaan yang akan kita pilih. Tanyakan pertanyaan ini pada diri kita, apa manajemen perusahaan sudah melakukan yang terbaik? Bagaimana situasi finansialnya? Saat kita sudah menyadari kalau salah satu perusahaan di portofolio kita punya harga terlalu tinggi dan masih terus bertambah tanpa ada hubungan dengan nilai intrinsiknya, lebih baik kita jual saham kita sebelum harganya jatuh. Kita juga perlu membeli di harga saham yang rendah. Investor enterprising punya kesempatan untuk menemukan penawaran terbaik. Di titik ini, bayangan untuk menjadi investor enterprising harusnya sudah terdengar menyenangkan untuk kita. Tapi, apa semuanya sebanding dengan masalah yang kita hadapi saat membangun portofolio kita? Faktanya, di dalam portofolio kita penawaran terbaik bisa kita temukan, hanya kalau kita mulainya dengan cerdas. Cara terbaik untuk memulai petualangan kita menjadi investor enterprising adalah dengan mulai mengikuti dan memilih beberapa saham. Investasilah secara virtual untuk 1 tahun untuk membangun kemampuan kita menemukan penawaran dan menelusuri progres saham kita. Saat ini ada banyak situs yang memberikan pelayanan investasi virtual. Yang harus kita lakukan adalah mendaftar untuk melihat apakah kita benar-benar bisa mencapai hasil di atas rata-rata. Praktik 1 tahun ini punya beberapa tujuan. Bukan hanya untuk menolong kita keluar masuk investasi, tapi juga membebaskan kita dari ekspektasi kita yang fantastis. Saat kita sudah memiliki pengalaman virtual, sekarang kita bisa memulai pencarian penawaran kita. Salah satu tempat terbaik untuk menemukan penawaran ini adalah di saham-saham perusahaan yang undervalued. Pasar biasanya menghargai saham perusahaan yang tidak populer atau baru saja mengalami rugi dengan harga yang murah. Bayangkan kalau perusahaan B adalah kompetitor terkuat kedua di pasar kulkas. Perusahaan itu besar dan sudah menunjukkan peningkatan profit yang biasa saja selama 7 tahun. Tapi karena ada masalah produksi, perusahaan itu belum menghasilkan profit di 2 bulan belakangan ini, membuat harga sahamnya menurun drastis karena investor ketakutan. Saat masalah produksi ini bisa diselesaikan, perusahaan akan kembali normal. Investor cerdas akan melihat harga yang murah ini sebagai sebuah kesempatan untuk mendapatkan penawaran yang hebat. Tapi menemukan penawaran seperti ini cukup sulit. Itulah kenapa praktik bertahun-tahun sangat penting. Kalau kita bisa berhasil di dunia virtual, kita pasti bisa di dunia nyata. Ringkasan. Entah kita mau berinvestasi secara defensif atau entrepreneur, saat berbicara tentang saham, kita harus selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh investor cerdas. Yang harus kita lakukan sudah dibahas semua di buku ini. Kita bisa mengubah investasi kita menjadi profit yang semakin meningkat sekaligus stabil. Investor cerdas tidak terburu-buru. Mereka menganalisis nilai jangka panjang sebuah perusahaan secara rasional. Ada 3 prinsip yang berlaku untuk semua investor cerdas. Pertama, investor cerdas menganalisis perkembangan jangka panjang dan prinsip bisnis perusahaan yang sahamnya ingin mereka beli. Kedua, investor cerdas menghindari risiko kerugian yang serius dengan mendiversifikasi investasi mereka. Ketiga, investor cerdas memahami kalau mereka tidak akan menarik uang mereka saat ada keuntungan yang luar biasa, tapi dengan return yang aman dan stabil. Investor cerdas memahami pentingnya sejarah bursa saham. Jangan percaya pada keramaian atau pada pasar. Portofolio investor cerdas harus seimbang, aman, dan mudah dikelola. Investasilah di satu saham setiap jangka waktu tertentu dengan jumlah uang yang sama. Semoga bermanfaat.